warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anda yakin bahwa pemilu 2024 akan tetap sesuai jadwal? Saya ingatkan Anda untuk tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan dan bersikap terlalu optimis. Gerilya menunda pemilu itu masih terus berjalan, kendati 2 hari yang lalu Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati dan juga DPR dan pemerintah itu sudah sepakat bahwa pemilu tetap sesuai jadwal, yakni tahun 2024. Mengapa saya mesti mengingatkan Anda ini? Kan karena kita ini kan sudah terbiasa ya disuguhi sebuah realita yang menafsirkan secara terbalik semua pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi kita harus tetap menyediakan ruang untuk bahwa situasinya itu tidak selinier apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Ada yang masih ingat ekspresi Presiden Jokowi ketika Ibu Megawati mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak lagi berpikir untuk memperpanjang masa jabatan dan tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal. Nggak usah mikir-mikir lagi lah untuk memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode misalnya. Perlu kita catat, pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ibu Megawati di hadapan Pak Jokowi. Oh, bukan hanya Pak Jokowi ya, waktu itu kan di depan Wapres Ma'ruf Amin yang juga hadir dan para menteri kabinet serta ribuan kader PDIP serta ini yang penting kita catat bisa disaksikan secara langsung oleh publik, secara luas oleh publik karena acaranya disiarkan secara langsung di sejumlah stasiun televisi dan juga channel YouTube dari PDI Perjuangan. Saya ajak Anda untuk kembali menyimak baik-baik ekspresi wajah Pak Jokowi ya pada waktu Ibu Megawati mengucapkan itu. Bacaan kita terhadap ekspresi Pak Jokowi ini sangat penting untuk memahami apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi dan kira-kira manuver politik apa lagi yang akan dia lakukan. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, nah mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya. Seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Saya perlu mengingatkan Anda semua, ini bukan untuk pertama kali loh Ibu Megawati menentang niat Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatan ya. Oh, caranya macam-macam waktu itu, apakah melalui penundaan pemilu, atau seperti ide awal mengubah batasan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Ketika bulan Februari lalu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian diikuti oleh Ketua PKB Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mulai menggaungkan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, kan sikap Ibu Megawati waktu itu juga jelas. Hanya saja memang sikap Ibu Megawati waktu itu tidak disampaikan langsung di depan publik. Kita itu hanya dapat menyimak itu melalui berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan mengutip Ibu Megawati.
PDIP kan juga seperti dikatakan oleh Ahmad Basyarah ini Wakil Ketua MPR juga memutuskan untuk menutup pintu amandemen eh, sehingga dengan tidak adanya pintu amandemen karena mereka khawatir kalau dilaksanakan amandemen itu akan digunakan para penumpang gelap. Ya, ini mereka-mereka yang ingin memperpanjang penundaan pemilu dan juga menjadikan Pak Jokowi itu sebagai presiden 3 periode. Kita juga tentu pasti belum lupa bagaimana PDIP melakukan manuver menyerang gerakan 3 periode ini dengan manuver melalui Kejaksaan Agung yang menangkap para mafia sawit gitu ya. Karena mafia sawit ini kan ditengarai mereka ini untuk membiayai kampanye 3 periode. Dan kita tahu juga kan kemudian belakangan mereka ini para pelaku terdakwa mafia sawit ini dihukum sangat ringan hanya 1-3 tahun padahal tuntutan hukumannya 7-12 tahun. Padahal yang dilakukan oleh mafia sawit ini kan membuat sengsara emak-emak seluruh Indonesia. Tapi kan kita tahu kemudian bahwa ide perpanjangan jabatan itu masih jalan terus ya. Dan yang sekali ini yang muncul aktornya itu adalah justru nggak main-main ini lembaga pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara mulai dari Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dan kemudian gongnya itu oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Artinya walau PDIP itu sudah tegas, Ibu Megawati sudah tegas sejak awal upaya memperpanjang masa jabatan Jokowi itu masih jalan terus ya. Pertanyaan kita sekarang apakah setelah Ibu Megawati menyampaikannya secara terbuka di depan wajah Pak Jokowi langsung disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, dia masih akan terus bergerilya mengegulkan perpanjangan masa jabatan. Anda barangkali juga sempat menyimak ya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di depan Komisi 2 DPR bahwa sikap pemerintah tegas, pelaksanaan pemilu tetap sesuai schedule, tidak ada agenda lain. Hasil kesepakatan pemerintah DPR dan penyelenggara pada rapat tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022, pemilu dilaksanakan hari Rabu 14 Februari dengan durasi masa kampanye 75 hari dan pilkada dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024. Pemerintah tetap berprinsip pada hasil kesepakatan tersebut. Tidak ada agenda lain. Dan pernyataan Pak Tito ini kemudian kan diikuti dengan semacam kesimpulan dari rapat kerja antara Komisi 2 dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan Menteri Dalam Negeri bahwa sepakat mereka pemilu tetap berjalan sesuai dengan agenda. Dari kasus yang pertama tadi ya, kita masih harus tetap punya asumsi atau punya praduga bahwa ide perpanjangan masa jabatan itu belum mati ya. Maksud saya yang pertama tadi, yang peristiwa yang pertama ya, ketika muncul dari pernyataan Airlangga Hartarto, Caimin dan juga Zulkifli Hasan. Kan Jokowi dan itu kan masih mencari cara agar bagaimana ambisi dan kepentingan politiknya tetap terjaga itu dengan cara memperpanjang masa jabatannya, nggak berhenti sampai tahun 2024 saja. Dan saya kira semua Anda juga hafal, sudah terbiasa disuguhi politik dua wajah dari Pak Jokowi, atau banyak juga orang yang nyebutnya menafsirkan secara terbalik dari pernyataan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menyatakan ekonomi akan meroket, itu berarti ekonomi nyungsep. Kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan ada impor bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok, itu berarti impor akan terus jalan. Dan kemudian kalau sebelumnya Pak Jokowi itu menyatakan bahwa mereka yang mengusulkan untuk memperpanjang sampai 3 periode itu, kalau sebelumnya itu dianggap mencari muka, menampar atau menjerumuskan, itu kita bisa tafsirkan bahwa Pak Jokowi masih tetap menginginkan itu. Kenapa? Karena para menterinya, para orang-orang tokoh-tokoh di sekitarnya kan masih terus bergerilya. Nah, dan kemudian ternyata dalam kasus yang ini agak berbedanya, itu Pak Jokowi menyatakan bahwa ketika dia diminta menegur orang-orang dekatnya, para pejabat tinggi, para menteri untuk tidak lagi menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan, Pak Jokowi kan pada waktu itu menyatakan bahwa itu merupakan salah satu kebebasan, ekspresi kebebasan pendapat karena negara kita demokrasi. Artinya kan Pak Jokowi ya sebenarnya tetap membiarkan itu saja, gitu, membiarkan dan dalam diam-diam merestui itu. Jadi kalau sekarang ini Ibu Megawati sudah tegas tidak ada penundaan pemilu, kemudian Menteri Dalam Negeri
bersama dengan DPR dan KPU sepakat pemilu tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Januari, tetap saja kita harus antisipasi kemungkinan ini Pak Jokowi dan para pendukungnya mencari celah, mencari berbagai cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya. Mengapa bisa seperti itu ya? Jawabannya kan jelas. Berkali-kali kita bahas karena banyak sekali kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang ya ini akan berakhir ketika Pak Jokowi itu mengakhiri masa jabatannya. Mereka harus bergerilya lagi mencari cantolan siapa yang akan jadi pengganti Pak Jokowi. Syukur kalau penggantinya Pak Jokowi ini masih orang yang ada dalam pengaruh dan kendali Pak Jokowi, maka situasinya aman. Bila tidak, ini yang tentu saja ini masih gambling. Jadi tetap saja yang paling aman itu adalah memperpanjang masa jabatan Jokowi. Dan Anda mungkin nggak percaya ya kalau saya menyebut bahwa bagi para pendukungnya itu Pak Jokowi itu telah menjadi manusia super. Dan ini presiden terbaik yang saya kira sulit sekali untuk mencari penggantinya. Nggak usah jauh-jauh deh, kan orang seperti Pak Prabowo yang tadinya jadi musuh politik Pak Jokowi pun akhirnya menyatakan bahwa Pak Jokowi ini akan dicatat sejarah sebagai salah satu presiden terbaik di Indonesia, gitu ya. Atau kalau Anda mau mungkin dari pernyataan terbaru, coba kita simak pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, namanya Afriyansah Nur, yang ini juga sekarang ini mendapat jatah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ini dia menyampaikannya dalam rapat koordinasi nasional dan musyawarah Partai Bulan Bintang di Kelapa Gading, Jakarta ya. Dia menyatakan begini, di antara semua calon itu, maksudnya calon presiden itu, saya sudah ngomong dengan PBB seluruh Indonesia. Ini maksudnya PBB itu Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia, bukan PBB dunia ya, kata dia bercanda. Yang paling cocok memimpin kita saat ini Pak Jokowi, selebihnya belum ada. Karena itu kata dia, kita belum memutuskan mendukung siapa. Tapi kalau bisa ya, kalau undang-undang ini bisa secara konstitusi, pasti PBB memilih kembali Bapak Joko Widodo. Kenapa? Ya karena itu semua calon-calon yang disebut-sebut itu omdo. Betul itu. Ini Afriyansah ini menyampaikan hal itu di depan. Ini Afriyansah ini menyampaikan hal itu di depan Pak Jokowi yang hadir dalam forum Rakernas, rapat koordinasi nasional PBB ya. Dan yang menarik pernyataan dari Pak Afriyansah itu disampaikan hanya sehari setelah Ibu Megawati menyampaikan bahwa ya maaf kalau Presiden Jokowi sudah 2 kali ya sudah 2 kali, nggak usah mikir lagi perpanjangan masa jabatan. Afriyansah ini, Sekjen PBB ini tidak sendirian loh. Banyak sekali yang berpikir seperti itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintahan, belum lagi di kalangan para relawan ya. Relawan apalagi buzzer. Wah, ini luar biasa. Ini saya kira ini merupakan sinyal bahwa mereka ini para pendukung Pak Jokowi ini masih terus akan mencari berbagai cara. Karena menurut mereka tadi itu Jokowi yang saat ini paling tepat memimpin Indonesia. Yang lain itu belum ada, yang lain itu omdo. Artinya, mengapa tidak Jokowi saja diperpanjang? Mengapa mesti cari-cari presiden lain yang tadi disebut omdo? Jadi, walaupun Ibu Megawati sudah berbicara langsung melalui dan kemudian pemerintah melalui Mendagri bersama KPU dan DPR sepakat tidak ada penundaan pemilu, saya mengingatkan sekali lagi jangan terlampau optimis. Karena kita telah terbiasa disuguhi politik dua wajah dari Pak Jokowi. Sekali lagi, ekspresi wajah Pak Jokowi yang pada waktu Ibu Mega menyampaikan penolakan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu kan tampak tidak lepas, sedikit kaku, menyiratkan bahwa dia tidak sepakat dengan pernyataan Ibu Megawati bahwa kalau sudah 2 kali, ya maaf 2 kali. Karena dia dan para pendukungnya masih menginginkan dia untuk 3 periode. Saya Arsmeno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.